Pak Jaka duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk di depan rumahnya. Udara malam terasa dingin menusuk, membawa aroma khas dedaunan basah dan tanah yang baru saja terkena hujan sore tadi. Langit di atasnya gelap pekat, tanpa bintang. Sesekali, suara anjing menggonggong di kejauhan memecah keheningan desa. Ia menghela napas panjang, menghirup udara malam yang dingin sebelum perlahan mengikat tali sepatu bututnya yang mulai aus di bagian ujung. Rumahnya sederhana, hanya berdinding papan kayu dengan cat yang mulai mengelupas. Sebuah lampu gantung kecil menggantung di teras, memancarkan cahaya temaram yang berkerlip karena ditiup angin. Dari balik pintu, istrinya, Bu Sarti, muncul dengan secangkir kopi hitam. Wajahnya tampak cemas, dahi berkerut, dan matanya menatap suaminya penuh kekhawatiran. "Pat, malam ini rasanya lain. Anginnya dingin sekali. Hati-hati di pos nanti," ucapnya pelan. Suaranya setengah bergetar. Pak Jaka hanya tersenyum tipis, berusaha menenangkan istrinya meski ia sendiri merasa ada sesuatu yang tak biasa dengan malam itu. Ia meraih cangkir kopi dari tangan istrinya, menyesapnya perlahan. Rasanya pahit, tetapi hangat, memberikan sedikit kekuatan untuk menghadapi malam yang entah kenapa terasa berat. Di sisi pintu, sebuah golok tergantung. Golok itu sudah tua, tetapi tajam, karena setiap malam Pak Jaka selalu menyempatkan diri mengasahnya. Dengan tangan yang terbiasa, ia mengikatkan tali golok di pinggangnya, memastikan senjata itu selalu siap. Lampu teplok yang menjadi teman setianya setiap malam berjaga juga sudah ia periksa sejak sore tadi. Cahayanya memang tidak secerah lampu listrik, tetapi cukup untuk menembus kegelapan jalan setapak menuju pos ronda. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar melengking, memecah keheningan malam. Bu Sarti melirik ke arah kebun bambu yang berada tidak jauh dari rumah mereka. "Pat, jangan lupa baca doa sebelum jalan, biar aman," katanya, hampir berbisik. Pak Jaka mengangguk, lalu merapalkan doa pelan sebelum bangkit dari bangku kayu. Ia melangkah ke arah jalan setapak yang membentang gelap di depannya. Angin malam berhembus lebih kencang, membuat ranting-ranting pohon di sekitar rumah berayun pelan. Setiap langkah kakinya diiringi bunyi kerikil kecil yang terinjak, menciptakan irama monoton yang mengisi kesunyian. Pak Jaka tahu betul, malam ini adalah malam Jumat Kliwon, malam yang diyakini banyak orang sebagai waktu di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Ia bukan orang yang mudah takut, tetapi malam ini ia tak bisa menghilangkan perasaan aneh yang terus menggelayuti pikirannya. "Bismillah," gumamnya, berusaha mengusir rasa tak nyaman itu sambil terus melangkah menuju pos ronda yang sudah mulai tampak dari kejauhan. Jalan setapak menuju pos ronda malam itu terasa lebih gelap dan panjang dari biasanya. Jalan kecil yang diapit kebun bambu di kanan kiri seolah menutup diri, menciptakan lorong sempit dengan bayangan gelap yang menari-nari di atas tanah. Pak Jaka melangkah perlahan, lampu teplok di tangan kanannya bergoyang mengikuti irama langkah, memancarkan cahaya kekuningan yang bergerak-gerak seperti bayangan nyala api. Di kanan jalan, batang-batang bambu menjulang tinggi dan rapat, menciptakan suara gemerisik ketika tertiup angin. Tapi malam ini, gemerisiknya terdengar aneh, seperti langkah kaki yang mengikuti dari kejauhan, membuat Pak Jaka sesekali menoleh ke belakang. Namun, saat ia berhenti dan memusatkan pendengaran, suara itu menghilang, menyisakan hanya keheningan yang menyesakkan. "Ah, cuma angin," gumam Pak Jaka, mencoba menenangkan diri. Namun, hatinya tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang tidak beres dengan malam ini. Biasanya, suara-suara alam seperti jangkrik, katak, atau burung malam mengiringi perjalanan singkat ini. Tapi kali ini, semuanya seolah terdiam. Hanya ada suara angin yang berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau aneh, seperti dupa yang baru saja dipadamkan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan melihat ke arah sawah di sebelah kiri jalan. Biasanya, cahaya bintang-bintang di langit akan memantul di atas genangan air sawah, menciptakan pemandangan yang menenangkan. Tapi malam ini, langit gelap pekat, tanpa satupun bintang yang terlihat. Sawah itu tampak seperti lautan hitam yang tak berujung,
menyerap cahaya lampu teploknya hingga hanya menyisakan kegelapan. Ketika hampir sampai di pos ronda, suara burung hantu melengking dari arah kejauhan. Suaranya tajam, menusuk telinga dan membuat bulu kuduk Pak Jaka berdiri. Ia berhenti sejenak, memegang erat golok di pinggangnya sambil mengarahkan lampu teplok ke kanan dan kiri, mencoba memastikan tidak ada sesuatu yang mengintai di balik gelap. Pos ronda itu mulai terlihat di kejauhan. Bangunannya kecil dengan dinding bambu yang sudah kusam. Atap sengnya terlihat berkilauan samar terkena cahaya lampu teplok. Pos itu terletak di perempatan jalan desa, sebuah titik yang strategis untuk berjaga. Namun, malam ini pos itu tampak berbeda, seperti ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Saat Pak Jaka semakin dekat, langkahnya terasa semakin berat, entah karena rasa lelah atau tekanan aneh yang ia rasakan. Seolah ada mata yang terus mengawasi dari balik gelapnya kebun bambu. Ia tiba di depan pos ronda, membuka pintu kayu kecil yang berderit nyaring. Suara itu terdengar begitu keras di tengah kesunyian, membuatnya berhenti sejenak untuk mendengarkan. Tapi tidak ada apapun, hanya keheningan yang kembali menyelimuti malam. Pak Jaka masuk ke dalam pos ronda. Ruangan itu kecil dan sederhana. Hanya ada sebuah bangku panjang dari kayu yang mulai lapuk, meja kecil dengan termos air, dan satu lentera minyak yang tergantung di sudut ruangan. Ia meletakkan lampu teplok di atas meja dan duduk di bangku panjang, mencoba mengatur napas. Namun, suasana di dalam pos terasa berbeda malam itu. Udara di dalam ruangan begitu dingin, hampir menusuk kulit. Lentera minyak di sudut ruangan bergoyang pelan, seolah tertiup angin. Meskipun tidak ada jendela yang terbuka. Di luar, angin semakin kencang, membuat ranting-ranting pohon bambu di luar berderak seperti suara seseorang yang berjalan. Pak Jaka mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang merayap di tubuhnya. Ia menyesap sedikit air dari termos, berharap kehangatan itu bisa meredakan kecemasannya. Tapi di luar, suasana semakin mencekam. Angin malam tidak hanya membawa dingin, tetapi juga suara-suara samar yang sulit dijelaskan. Suara itu seperti bisikan, pelan tetapi jelas, seolah memanggil-manggil namanya dari kejauhan. Ia mencoba berdiri, menajamkan pendengaran, tetapi suara itu berhenti begitu saja. Jantung Pak Jaka berdebar, bukan karena lelah, tetapi karena firasat buruk yang semakin kuat. Malam itu tidak seperti malam-malam lainnya. Ada sesuatu yang sedang menunggu, dan ia tahu, malam ini akan lebih panjang dari biasanya. Pak Jaka mencoba menghilangkan rasa tidak nyaman yang mulai merayap di dadanya. Ia duduk di bangku kayu di dalam pos ronda sambil memeriksa lampu teplok. Cahaya lampu itu berkedip-kedip seolah menari diiringi hembusan angin malam. Tangannya mengusap dahi yang mulai berkeringat dingin, meskipun udara malam terasa begitu menusuk. Beberapa saat kemudian, sebuah suara halus mulai terdengar. Awalnya hanya seperti desau angin biasa yang berhembus melewati celah-celah pos ronda. Namun, semakin lama, suara itu berubah. Suaranya seperti bisikan yang datang dari arah kebun bambu di seberang jalan. Suara itu memanggil, "Pak Jaka." Pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Jaka berhenti sejenak, memusatkan pendengarannya. Ia mengarahkan pandangan keluar pos, mencoba mencari sumber suara. Tidak ada apa-apa selain kebun bambu yang berdiri gelap di bawah langit malam yang pekat. Ia bergumam dalam hati, mungkin cuma angin yang lewat. Namun, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. "Pak Jaka." Suara itu terdengar seperti suara perempuan, tetapi nadanya dingin dan tanpa emosi. Pak Jaka menggenggam golok di pinggangnya dengan erat. Lampu teplok di tangan kirinya diangkat tinggi, mencoba menerangi jalan setapak di depan pos ronda. Cahayanya yang kekuningan tidak cukup kuat untuk menembus gelapnya malam, hanya memperlihatkan sedikit ujung kebun bambu. Ia berdiri di ambang pintu pos ronda, matanya menatap lekat ke arah suara itu berasal. Namun, kebun itu tetap sunyi, hanya bayangan batang-batang bambu yang bergoyang lembut terkena angin. Ia mencoba mengabaikan suara itu, kembali duduk, dan membaca doa pelan untuk menenangkan hati. Namun,
Baru saja ia menundukkan kepala. Suara lain terdengar lagi. Kali ini suara tangis. Tangis perempuan, lirih tapi memilukan, terdengar dari arah yang sama. Suaranya seperti merayap masuk ke dalam pos ronda, memenuhi telinganya dan membuat dadanya terasa sesak. Pak Jaka menoleh cepat, tangannya gemetar memegang lampu teplok. "Siapa itu? Jangan main-main!" teriaknya dengan suara tegas, mencoba menunjukkan keberaniannya. Tapi suara tangis itu tidak berhenti, malah semakin dekat. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu. Sosok putih berdiri diam di ujung jalan desa, membelakanginya. Sosok itu tampak kaku. Rambutnya panjang menjuntai hingga menutupi sebagian tubuhnya. Pak Jaka mengarahkan lampu teplok ke arahnya. Cahaya temaram mencoba menembus gelap. "Siapa di sana?" teriaknya lagi, kali ini lebih lantang. Namun, sosok itu tetap diam, tidak bergerak. Pak Jaka menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melangkah perlahan keluar dari pos ronda. Golok di tangannya ia genggam erat. Semakin ia mendekat, semakin jelas terlihat bahwa sosok itu seperti melayang beberapa senti di atas tanah. Kakinya tidak menyentuh tanah, dan rambut panjangnya tampak berkibar pelan meskipun angin tidak terasa. Pak Jaka berhenti beberapa meter dari sosok itu. Ia menguatkan hati dan mencoba memanggil lagi. "Hei, kamu siapa? Jangan ganggu desa ini." Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, sosok itu tiba-tiba mulai bergerak. Namun, gerakannya bukan mendekat atau menjauh. Sosok itu bergerak mundur ke arahnya dengan cara yang tidak wajar, tanpa berbalik badan. Pak Jaka merasa dadanya semakin sesak, tubuhnya menegang, dan kakinya seperti tertancap ke tanah. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Ia hanya bisa berdiri mematung, menatap sosok itu yang semakin mendekat. Namun, sebelum sosok itu benar-benar dekat, tiba-tiba ia menghilang begitu saja, seperti ditiup angin. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya kegelapan yang kembali menyelimuti jalan setapak. Pak Jaka berdiri terpaku, napasnya terengah-engah. Golok di tangannya terasa lebih berat, sementara lampu teploknya berkedip-kedip, hampir padam. Ia menoleh ke arah kebun bambu, berharap tidak ada lagi gangguan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu malam ini belum selesai. Belum sama sekali. Pak Jaka melangkah kembali ke dalam pos ronda dengan napas yang masih tersengal-sengal. Ia meletakkan lampu teplok di atas meja, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Tangannya masih memegang erat gagang golok, seolah itu adalah satu-satunya benda yang mampu memberinya rasa aman di tengah malam yang semakin mencekam. Ruangan pos ronda yang kecil itu biasanya terasa nyaman baginya, tempat berteduh dari dinginnya malam. Tapi malam ini, ruangan itu terasa lain, seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Lentera minyak di sudut ruangan bergoyang pelan. Cahayanya menciptakan bayangan aneh di dinding bambu. Bayangan itu bergerak-gerak, seolah memiliki nyawa sendiri, membuat Pak Jaka merasa seakan sedang diawasi. Ia berusaha menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Namun, belum sempat ia duduk, suara langkah kaki terdengar dari luar. Suara itu berat, seperti seseorang yang berjalan perlahan dengan sandal basah. Langkah itu mendekat, semakin jelas terdengar, tapi ketika Pak Jaka mengintip dari celah pintu, ia tidak melihat siapapun. "Siapa di sana?" serunya sambil berdiri tegak, mencoba terdengar berwibawa meskipun rasa takut mulai menguasai dirinya. Tidak ada jawaban, hanya angin malam yang kembali berhembus, membuat dedaunan di luar berbisik seperti suara pelan yang tak bisa ia pahami. Ia memutuskan untuk keluar, membawa lampu teplok di tangan kirinya, sementara golok di tangan kanannya siap siaga. Begitu ia melangkah keluar, udara dingin langsung menyergap tubuhnya. Angin yang tadi terasa lembut kini berhembus lebih kencang, membawa aroma anyir seperti darah bercampur bau dupa. Pak Jaka berjalan perlahan, matanya memindai setiap sudut, mencari sumber langkah tadi. Namun, jalanan desa yang biasanya tampak damai kini terlihat seperti lorong gelap yang tak berujung. Saat ia hampir menyerah, sesuatu muncul di tengah jalan.
Sosok itu perlahan terlihat, melangkah keluar dari bayangan pohon besar di depan kebun bambu. Sebuah tubuh terbalut kain kafan kotor, berdiri dengan kaku, hanya beberapa meter darinya. Tubuh itu tidak bergerak, tapi dari wajahnya yang tertutup sebagian oleh kain kafan, terlihat jelas sepasang mata yang kosong menatap lurus ke arahnya. Pocong. Pak Jaka terpaku di tempat. Mulutnya ingin membaca doa, tapi suara tidak keluar. Tangannya gemetar, golok yang digenggamnya terasa licin oleh keringat dingin yang mengalir deras dari telapak tangannya. Pocong itu melompat-lompat kecil, mendekat perlahan. Suara kain kafan yang menyeret di atas tanah terdengar memekakan di tengah kesunyian. Di saat yang sama, suara lain muncul dari atas. Suara tawa, tajam dan nyaring, menggema dari pohon besar di dekat pos ronda. Pak Jaka mendongak, dan di sana ia melihat sosok lain. Kuntilanak, rambutnya terurai panjang, wajahnya putih pucat dengan senyum lebar yang tidak manusiawi. Sosok itu duduk di salah satu cabang pohon, melayang pelan sambil tertawa keras. Tawa itu seperti menusuk telinga, membuat Pak Jaka memegangi kepalanya. Astagfirullah, astagfirullah, gumamnya berulang kali, mencoba melawan rasa takut yang kini mengguncang tubuhnya. Tapi kedua sosok itu tidak peduli. Pocong semakin mendekat, sementara kuntilanak melayang turun. Rambut panjangnya bergerak-gerak seperti hidup. Pak Jaka mundur beberapa langkah, mencoba menjauh dari keduanya. Namun, langkahnya terhenti ketika kakinya tersandung batu, membuatnya jatuh terduduk. Ia terengah-engah, mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa kaku. Kuntilanak kini berada tepat di atasnya, tertawa lebih keras sambil menatapnya dengan tatapan yang membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. "Pergi, jangan ganggu aku," teriak Pak Jaka sambil mengayunkan goloknya ke arah kuntilanak. Tapi ayunan itu hanya mengenai udara kosong. Sosok itu melayang mundur dengan gerakan lambat, tetap tertawa seolah mengejeknya. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari pocong yang kini berdiri hanya beberapa meter di depannya. Suara itu dalam, seperti berasal dari perut bumi, mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti Pak Jaka. Sosok itu melompat mendekat, hanya berjarak satu lompatan lagi dari tempat Pak Jaka duduk. Pak Jaka merasa lemas. Di tengah kegelapan yang mengelilinginya, hanya doa yang kini bisa ia andalkan. Ia menutup matanya, membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Di antara doa-doa itu, ia mendengar suara kuntilanak dan pocong itu semakin memudar, seolah tertiup angin. Ketika ia membuka matanya, kedua sosok itu telah menghilang. Tapi perasaan aman tidak kunjung datang. Pak Jaka tahu, ini baru awal dari malam panjang yang penuh teror. Malam ini, ia tidak hanya menghadapi kegelapan biasa, tetapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah lama menunggu untuk menampakkan diri. Pak Jaka berdiri terpaku di depan pos ronda setelah kedua sosok itu lenyap. Napasnya masih terengah-engah, tubuhnya gemetar meski malam begitu dingin. Ia menatap sekeliling, memastikan bahwa tak ada apa-apa lagi yang muncul dari kegelapan. Namun, suasana di sekitarnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik gelapnya kebun bambu. Ia kembali ke dalam pos ronda, berusaha menenangkan diri. Tangannya meraih termos kecil di meja, menuang sedikit air ke cangkir. Air itu ia teguk perlahan, tapi rasanya pahit di mulutnya. Mungkin karena pikirannya yang masih kalut. Lentera minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, cahayanya menciptakan bayangan yang bergerak di dinding bambu, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari balik dinding itu. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih berat dan lebih dekat. Pak Jaka menoleh ke pintu, matanya memandang lekat ke arah luar. Langkah itu seperti berasal dari banyak kaki, berjalan dengan ritme yang tidak teratur. Ia memegang goloknya lebih erat. Lampu teplok yang tadi ia letakkan di meja kembali ia ambil. Langkah-langkah itu semakin mendekat, terdengar seperti seseorang yang menyeret sesuatu di atas tanah. Pak Jaka berdiri di ambang pintu, mencoba mengintip ke arah jalan desa yang gelap, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya jalan setapak yang kosong,
dikelilingi kebun bambu yang kini terlihat lebih menyeramkan dengan bayangan pepohonannya yang bergerak-gerak. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi. Begitu sunyi hingga Pak Jaka bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tapi kesunyian itu hanya berlangsung sejenak, karena suara lain muncul dari belakangnya. Sebuah tawa kecil, lirih, namun menyeramkan. Seperti suara seorang anak kecil yang sedang bermain di tengah malam. Pak Jaka berbalik cepat, menyorotkan lampu teplok ke seluruh sudut ruangan. Tidak ada apa-apa. Namun, bau aneh mulai tercium. Aroma anyir bercampur bau dupa yang menyengat. Bau itu semakin kuat, membuat Pak Jaka merasa mual. Ia mencoba mencari sumber bau itu, tetapi tidak menemukan apapun di dalam pos ronda. Saat ia kembali berdiri di ambang pintu, mata Pak Jaka menangkap sesuatu di kejauhan. Kali ini, sosok itu berbeda. Bukan pocong, bukan kuntilanak. Di ujung jalan, terlihat bayangan hitam besar. Tubuhnya tinggi menjulang seperti pohon. Dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Pak Jaka merasa tubuhnya membeku, seperti tak mampu bergerak. Sosok itu tidak mendekat, hanya berdiri diam. Tetapi tatapannya begitu tajam hingga Pak Jaka merasa seperti sedang ditelanjangi. Ya Allah, apa ini? Gumam Pak Jaka dengan suara gemetar. Ia mencoba membaca doa, tetapi lidahnya terasa keluh, seolah ada kekuatan yang menghalangi suaranya keluar. Sosok itu perlahan mulai bergerak, melangkah mendekat dengan langkah yang berat. Setiap langkahnya mengguncang tanah, menciptakan suara gemuruh yang terasa hingga ke dalam pos ronda. Di saat yang sama, suara tawa kecil kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti mengelilingi pos ronda. Pak Jaka memutar tubuhnya ke segala arah, mencari sumber suara. Tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan dan kegelapan yang terus menyelimutinya. Tiba-tiba, lentera minyak di sudut ruangan padam dengan sendirinya, menyisakan hanya cahaya redup dari lampu teplok di tangan Pak Jaka. Ketika ia mencoba melangkah keluar untuk melihat lebih jelas sosok besar itu, ia tersandung sesuatu. Pandangannya turun, dan ia melihat benda-benda yang tidak ada sebelumnya. Sehelai kain kafan kotor, boneka jerami dengan noda merah di tubuhnya, dan dupa yang masih mengeluarkan asap tipis. Benda-benda itu tergeletak begitu saja di depan pintu pos ronda. Pak Jaka mundur beberapa langkah. Matanya terpaku pada barang-barang itu. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa benda-benda tersebut bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari ritual. Sebuah ritual gelap yang entah bagaimana kini melibatkan dirinya. Suara gemuruh dari sosok besar itu semakin mendekat, disertai suara tawa yang kini berubah menjadi tangisan perempuan. Tangisan itu begitu memilukan, membuat telinganya bergetar. Pak Jaka mencoba memusatkan pikirannya, membaca doa sekuat tenaga. Allahu Akbar, lindungi aku. Ya Allah. Namun, suara-suara itu tidak berhenti. Sosok hitam besar itu semakin dekat, hingga jarak antara mereka hanya beberapa meter. Mata merah menyala itu kini bersinar terang, seolah menembus jiwa Pak Jaka. Di tengah ketakutan yang memuncak, tubuh Pak Jaka terasa berat, kakinya seperti tertanam ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap sosok itu yang semakin mendominasi pandangannya. Pak Jaka berdiri mematung di ambang pintu pos ronda. Suara gemuruh dari sosok besar hitam di kejauhan semakin mendekat. Mata merah menyala dari makhluk itu terasa seperti menembus tubuhnya, mengorek setiap ketakutan yang tersembunyi di dalam dirinya. Bau anyir bercampur dupa semakin menusuk hidung, membuat Pak Jaka ingin muntah. Ia mencoba melangkah mundur ke dalam pos ronda, tetapi tubuhnya terasa berat. Tangannya yang menggenggam golok mulai gemetar, sementara lampu teplok di tangan kirinya berkedip-kedip, seolah hampir padam. Dari sudut ruangan, terdengar suara seperti cakaran pelan di dinding bambu, menciptakan irama yang membuat jantung Pak Jaka berdetak lebih cepat. Dari bayangan di luar, sosok pocong muncul lagi, kali ini lebih dekat. Kain kafannya yang kotor tampak lebih jelas di bawah cahaya lampu teplok. Wajahnya tetap tertutup sebagian oleh kain, tetapi dari celah yang terlihat, ada mata kosong yang mengarah langsung ke Pak Jaka.
Pocong itu tidak melompat-lompat seperti sebelumnya, melainkan melangkah perlahan ke arahnya, dengan gerakan yang lebih menyerupai manusia. "Pergi! Jangan ganggu aku!" teriak Pak Jaka. Suaranya pecah di tengah rasa takut yang mulai menguasainya. Ia mengayunkan golok ke arah pocong, tapi langkahnya tetap maju, tidak tergoyahkan. Golok itu hanya menembus udara kosong, tidak menyentuh apapun. Belum sempat ia mundur lebih jauh, suara tawa nyaring dari atas kembali terdengar. Kuntilanak yang tadi melayang di pohon kini turun. Rambutnya yang panjang dan hitam lebat bergerak seolah hidup, mengikuti gerakannya. Sosok itu melayang di udara. Wajahnya semakin jelas terlihat di bawah cahaya temaram. Kulit putihnya begitu pucat, senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia, dan matanya yang hitam pekat seolah menusuk ke dalam jiwa Pak Jaka. "Kenapa takut, Pak Jaka?" Suara kuntilanak itu terdengar lembut tapi mengandung ejekan. Pak Jaka mundur semakin ke dalam pos ronda, mencoba menjaga jarak dari kedua sosok itu. Tapi ia terhenti ketika sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Ia menunduk dan melihat boneka jerami yang tadi tergeletak di depan pintu kini berada di bawah kakinya. Boneka itu bergerak, pelan tapi pasti, seperti menarik dirinya ke bawah. "Astagfirullah, astagfirullah." Pak Jaka membaca doa dengan suara gemetar, mencoba melepaskan kakinya dari boneka itu. Namun, rasa dingin semakin menjalar, naik dari kakinya ke tubuhnya, membuatnya sulit bergerak. Di tengah kebekuan itu, suara lain muncul. Suara berat yang berasal dari sosok besar hitam yang kini berdiri tepat di luar pos ronda. Makhluk hitam itu tinggi menjulang, lebih tinggi dari pintu pos ronda. Tubuhnya gelap, seperti bayangan pada tanpa bentuk yang jelas, tetapi mata merahnya bersinar terang. Dari mulutnya, keluar suara yang tidak bisa dipahami, seperti gabungan bisikan dan geraman yang menggema di dalam kepala Pak Jaka. Suara itu tidak hanya terdengar di telinga, tetapi terasa mengguncang pikirannya. Di tengah teror itu, Pak Jaka merasa seluruh tubuhnya lemas. Tangannya hampir saja melepaskan golok dan lampu teplok, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Ia menatap makhluk hitam itu dengan mata yang kini penuh rasa takut dan putus asa. Makhluk itu melangkah maju. Satu langkahnya mengguncang tanah, membuat pos ronda bergetar. Kuntilanak dan pocong tetap diam di tempat, seperti sedang menunggu makhluk itu mengambil alih. Pak Jaka tahu, ini bukan hanya gangguan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang sedang terjadi. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Pak Jaka mulai melantunkan doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Suaranya gemetar, tapi ia terus membaca, mencoba melawan rasa takut yang kini hampir melumpuhkannya. "Allahu Akbar, ya Allah, lindungi aku, lindungi desa ini." Makhluk itu berhenti sejenak, matanya yang merah menyala meredup untuk sesaat. Namun, suara dari makhluk itu semakin keras. Kali ini terdengar seperti jeritan yang memekakkan telinga. Angin kencang tiba-tiba berhembus, meniupkan bau anyir yang lebih kuat ke dalam pos ronda. Lentera minyak di sudut ruangan padam sepenuhnya, menyisakan hanya lampu teplok di tangan Pak Jaka sebagai satu-satunya sumber cahaya. Tiba-tiba, pocong dan kuntilanak mulai bergerak mendekat lagi, mengapit Pak Jaka dari dua sisi. Pocong itu melangkah dengan gerakan terseret, sementara kuntilanak melayang rendah, rambutnya hampir menyentuh tanah. Pak Jaka mundur hingga punggungnya menyentuh dinding bambu. Ia tidak lagi memiliki tempat untuk lari. Di tengah kepanikan, ia teringat pesan ayahnya dulu. Tidak ada yang lebih kuat dari doa dan keberanian. Jika kamu takut, itu tanda kamu melupakan Allah. Ingat Dia, dan takutmu akan hilang. Kata-kata itu memberikan sedikit kekuatan pada Pak Jaka. Ia menutup matanya dan mengucapkan doa lebih lantang, membiarkan setiap kata keluar dengan penuh keikhlasan. Perlahan, suara tawa kuntilanak mulai melemah. Pocong berhenti melangkah. Tubuhnya yang tadi terasa begitu mengancam kini tampak seperti kain kosong yang hampir roboh. Makhluk besar hitam itu mengeluarkan jeritan panjang sebelum tubuhnya perlahan memudar menjadi asap hitam yang terseret angin. Ketika Pak Jaka membuka matanya, semuanya sudah hilang. Tidak ada lagi kuntilanak,
pocong, atau makhluk hitam itu. Namun, pos ronda terasa lebih sunyi dari sebelumnya, dan hawa dingin masih menyelimuti tempat itu. Ia jatuh terduduk di lantai, tubuhnya lemas, dan napasnya terengah-engah. Malam itu belum selesai, tetapi Pak Jaka tahu ia baru saja menghadapi sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Namun, satu hal yang ia sadari, kekuatan doa dan keimanannya telah menyelamatkan dirinya dari kegelapan malam yang hampir menelannya. Pak Jaka terduduk di lantai pos ronda. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir dari dahinya, membasahi wajah yang kini tampak lebih tua dari sebelumnya. Napasnya terengah-engah, seolah paru-parunya diperas oleh rasa takut yang baru saja ia alami. Lampu teplok di atas meja menyala lemah. Cahayanya berkedip-kedip seperti hampir mati. Ia mencoba menenangkan diri, menggenggam goloknya yang kini terasa lebih berat dari biasanya. Matanya memandang ke arah luar, memastikan bahwa sosok-sosok menyeramkan tadi benar-benar telah lenyap. Hanya ada keheningan malam yang menyelimuti, tetapi keheningan itu tidak membawa ketenangan. Sebaliknya, ada rasa tegang yang masih menggantung di udara, seperti ancaman yang belum sepenuhnya hilang. Di sudut pos ronda, benda-benda yang sebelumnya tak ada kini tampak jelas di bawah cahaya lampu teplok. Pak Jaka memandanginya dengan ngeri. Sehelai kain kafan kotor dengan noda merah yang terlihat seperti darah, boneka jerami dengan wajah yang dicoret-coret, dan dupa yang masih mengeluarkan asap tipis. Bau anyir bercampur harum dupa memenuhi ruangan, menciptakan perpaduan aroma yang membuat perut Pak Jaka mual. Dengan tangan gemetar, ia mendekati benda-benda itu. Ia tahu, benda-benda ini bukan sesuatu yang biasa ditemukan di pos ronda. Mereka adalah alat-alat dari sebuah ritual pesugihan. Warga desanya sering berbicara tentang hal-hal semacam ini, tetapi ini pertama kalinya ia melihat bukti nyata di hadapan matanya. Siapa yang menaruh ini di sini? Gumamnya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Pandangannya beralih ke pintu pos ronda yang masih terbuka. Angin malam meniup tirai bambu di depan pintu, menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan halus. Pikiran Pak Jaka mulai mengarah pada satu orang, Pak Leman. Tetangganya itu dikenal sebagai pria pendiam, tetapi beberapa bulan terakhir, ia menjadi buah bibir warga desa. Kekayaannya yang mendadak melimpah tanpa pekerjaan jelas, membuat banyak orang bertanya-tanya. Namun, tidak ada yang berani menuduhnya langsung. Pesugihan adalah rahasia gelap yang hanya dibicarakan dalam bisikan. Tidak mungkin, Pak Jaka bergumam, mencoba menyangkal pikirannya sendiri. Tapi ingatan tentang Pak Leman semakin jelas, terutama sikapnya yang sering mencurigakan. Dalam beberapa pertemuan warga, Pak Leman sering terlihat tidak nyaman jika ada yang membahas tentang keamanan desa atau aktivitas malam hari. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar lagi dari luar pos ronda. Suara itu begitu tipis, seperti berasal dari jauh, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk Pak Jaka kembali berdiri. Ia keluar dari pos ronda, membawa lampu teplok dan goloknya, mencoba mencari sumber suara itu. Langit malam semakin gelap, awan tebal menutupi bulan. Jalan desa yang biasanya terlihat jelas kini hanya menjadi bayangan kabur di bawah cahaya lampu. Pak Jaka melangkah perlahan, melewati kebun bambu yang tampak lebih menyeramkan. Di antara bayangan pohon, ia merasa ada mata yang mengawasinya. Tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Ketika ia sampai di dekat pohon besar di ujung jalan, ia melihat sesuatu. Sebuah lubang kecil di tanah, di dekat akar pohon. Lubang itu terlihat seperti baru digali. Tanahnya masih lembab dan basah. Di dalamnya, ia melihat benda-benda lain, botol berisi cairan hitam, potongan rambut, dan kain merah yang diikat menjadi simpul. Pak Jaka mundur beberapa langkah, merasa mual melihatnya. Ia tahu, ini adalah bagian dari ritual gelap yang melibatkan makhluk gaib. Lubang itu seolah menjadi altar kecil, tempat persembahan untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih menyeramkan. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya, membuatnya berbalik dengan cepat. Di sana, berdiri Pak Leman, menatapnya dengan tatapan dingin. Wajahnya terlihat tenang,
Tetapi ada sesuatu yang mengintimidasi dari senyumnya yang kecil dan sinis. "Kamu tidak seharusnya ada di sini, Jaka," ucap Pak Leman dengan suara pelan, tetapi penuh tekanan. Pak Jaka mengangkat goloknya, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak takut, meskipun tubuhnya masih gemetar. "Apa yang kamu lakukan, Leman? Ini semua kerjaanmu." "Yah," teriaknya. Pak Leman hanya tertawa kecil. "Kamu terlalu ingin tahu, Jaka. Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Tapi kalau kamu terus ikut campur, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu." Ucapan itu seperti racun yang menelusup ke dalam pikiran Pak Jaka. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi Pak Leman tiba-tiba mengangkat tangannya. Suara angin berhembus kencang, diikuti dengan bayangan besar yang muncul di belakangnya. Bayangan itu adalah sosok hitam besar yang sebelumnya muncul di pos ronda. Kini berdiri dengan tubuh yang lebih besar dan mata yang lebih terang. Pak Jaka membaca doa dengan suara keras, mencoba melawan rasa takut yang kini menghancurkan keberaniannya. Tapi bayangan itu melangkah maju. Suaranya seperti gemuruh yang menggetarkan tanah di bawahnya. Pak Leman tersenyum dingin, lalu berkata dengan suara pelan, "Selamat malam, Jaka. Aku harap kamu bisa bertahan." Sebelum Pak Jaka bisa bereaksi, bayangan besar itu melompat ke arahnya, membuat segalanya menjadi gelap seketika. Kegelapan menyelimuti pandangan Pak Jaka. Ia merasa tubuhnya terjatuh ke tanah, namun rasa dingin yang menjalar dari tanah seperti mengikatnya, menahan tubuhnya untuk bergerak. Seluruh kekuatan seakan lenyap dari anggota tubuhnya, meninggalkannya dalam keadaan terpuruk. Di sekelilingnya, suara-suara aneh mulai terdengar. Jeritan kecil yang menyayat telinga, tawa perempuan yang dingin, dan bisikan-bisikan tanpa arah yang seolah berasal dari dalam kepalanya. Pak Jaka mencoba membuka mata, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan gelap dengan sosok besar berdiri di depannya. Mata merah menyala dari sosok itu kini lebih terang, menyorot langsung ke arahnya seperti bara api. Suara berat seperti geraman keluar dari sosok hitam itu, menggema di udara malam. Suara itu bukan bahasa manusia, tetapi terasa menusuk pikiran Pak Jaka, menciptakan rasa sakit yang seperti mencabik-cabik kesadarannya. "Ya Allah, apa ini?" gumam Pak Jaka dengan suara lirih, hampir tidak terdengar. Tangannya berusaha menggenggam golok yang tadi terlepas saat ia terjatuh, tetapi tangannya terasa mati rasa, seolah kekuatannya dirampas oleh makhluk itu. Dari balik punggung sosok besar tersebut, muncul kembali kuntilanak dengan senyumnya yang terlalu lebar. Rambutnya yang panjang menjuntai bergerak-gerak seolah hidup. Tawa dinginnya membelah malam, kali ini lebih keras dan menggema, membuat telinga Pak Jaka berdenging. Kuntilanak itu melayang mendekat, berhenti hanya beberapa meter dari wajah Pak Jaka. Ia menundukkan kepalanya, menatap Pak Jaka dengan mata hitam yang dalam, seperti menghisap keberanian terakhir yang tersisa di dalam diri pria itu. Sementara itu, pocong yang tadi hanya berdiri diam kini mulai bergerak lagi. Langkahnya pelan, tetapi tubuhnya tampak lebih besar, seperti bayangan-bayangan gelap di sekitarnya menyatu dengan kain kafannya. Tubuh itu menyeret tanah saat mendekat, menciptakan suara gesekan yang menambah suasana mencekam. Di tengah kepanikan, Pak Jaka menutup matanya dan berusaha mengingat doa-doa yang diajarkan ayahnya sejak kecil. Bibirnya mulai bergerak perlahan, membaca ayat-ayat yang ia hafal, meskipun suaranya gemetar. "Allahu Akbar, ya Allah, tolong aku." Namun, suara bisikan dari makhluk besar itu semakin keras, mengaburkan pikirannya. Bisikan itu berbicara tentang ketakutan, tentang kematian, dan tentang kesia-siaan melawan mereka. "Kau tidak bisa melawan, Jaka. Kau hanya manusia lemah. Serahkan dirimu." Pak Jaka mencoba melawan suara itu, membaca doa lebih keras. Namun, ia merasa dirinya hampir menyerah. Tubuhnya semakin lemah, dan kegelapan semakin menyelimuti pikirannya. Saat itulah, dari balik pikirannya yang kacau, ia mendengar suara lain. Suara ayahnya, yang terdengar begitu jelas, seolah berdiri di sampingnya. "Jika kau takut, ingat Allah. Tak ada kekuatan yang lebih besar darinya.
Jangan biarkan rasa takut menguasaimu, Jaka. Kata-kata itu memberikan secercah keberanian di dalam dirinya. Pak Jaka membuka matanya dengan tiba-tiba. Kali ini menatap langsung ke arah makhluk besar itu. Ia menggenggam golok yang akhirnya berhasil ia raih dengan tangan gemetar. Lalu membaca doa dengan suara lantang. Allahu Akbar, aku tidak takut padamu. Doanya menggema di udara malam, menggetarkan pos ronda dan tanah di sekitarnya. Sosok hitam besar itu mengeluarkan suara jeritan panjang. Suaranya seperti angin kencang yang berputar-putar, membuat daun-daun bambu di sekitarnya berterbangan. Tubuhnya yang besar perlahan-lahan memudar, berubah menjadi asap hitam yang terseret oleh angin. Kuntilanak itu melayang mundur, tawa dinginnya berubah menjadi jeritan yang memekakkan telinga. Rambutnya yang panjang terbang berantakan sebelum tubuhnya lenyap ke dalam gelap malam. Pocong itu terjatuh ke tanah. Tubuhnya terurai seperti kain kosong yang tidak lagi memiliki isi. Pak Jaka berdiri dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada lagi sosok-sosok menyeramkan itu. Angin malam berhembus lebih lembut sekarang, membawa udara segar yang terasa seperti pembebasan. Namun, di tengah keheningan itu, Pak Jaka tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Barang-barang aneh yang ia temukan tadi, kain kafan, boneka jerami, dan dupa, masih ada di sana, menjadi bukti dari ritual gelap yang dilakukan seseorang. Ia tahu siapa yang harus ia hadapi. Malam itu, Pak Jaka berjalan pulang dengan tubuh lelah tetapi dengan tekad yang lebih kuat. Ia tidak hanya akan melindungi dirinya sendiri, tetapi juga desanya dari kegelapan yang mencoba menguasai mereka. Namun, jauh di dalam hatinya, ia menyadari bahwa perang ini baru saja dimulai. Fajar perlahan mulai mereka di ufuk timur, menggantikan kegelapan malam yang telah menjadi saksi ketegangan di pos ronda. Pak Jaka berjalan terseok-seok menuju rumahnya. Tubuhnya terasa begitu lelah, tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Kakinya gemetar di setiap langkah, seolah baru saja memikul beban yang tak terbayangkan. Udara pagi terasa dingin menusuk, tetapi segarnya tidak mampu menghapus bayangan malam menyeramkan yang masih bermain di benaknya. Setibanya di rumah, Bu Sarti, istrinya, terkejut melihat kondisi suaminya. Wajah Pak Jaka pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan matanya memancarkan rasa letih yang mendalam. "Pak, ada apa? Kok kayak gini?" tanyanya dengan nada cemas. Tangannya buru-buru meraih tubuh Pak Jaka yang hampir terjatuh di ambang pintu. Pak Jaka hanya menggeleng pelan. "Nanti aku cerita. Biar aku istirahat dulu," jawabnya dengan suara lemah. Ia berjalan ke kamar, merebahkan tubuhnya di atas kasur yang sudah lama tidak terasa selembut ini. Namun, meskipun tubuhnya berada di tempat yang aman, pikirannya tidak berhenti mengulang kejadian-kejadian mengerikan tadi malam. Keesokan harinya, Pak Jaka akhirnya memutuskan untuk menemui kepala desa. Ia tahu, apa yang ia alami bukan hanya sekadar gangguan gaib. Ini adalah ancaman nyata yang bisa memengaruhi keamanan seluruh desa. Di rumah kepala desa, ia menceritakan semuanya, penampakan pocong, kuntilanak, hingga sosok besar dengan mata merah menyala. Ia juga menjelaskan tentang barang-barang mencurigakan yang ia temukan di pos ronda, serta kecurigaannya terhadap Pak Leman. Namun, kepala desa hanya mengernyitkan dahi. "Pak Jaka, yang kamu ceritakan ini terlalu sulit untuk dipercaya. Barang-barang itu mungkin cuma ulah orang iseng. Soal Pak Leman, kita tidak bisa menuduh tanpa bukti kuat," ucap kepala desa dengan nada ragu. Pak Jaka merasa frustrasi. Ia tahu apa yang ia alami nyata, tetapi sulit untuk menjelaskannya tanpa terlihat seperti orang yang kehilangan akal. Ia hanya bisa menunduk, menggenggam golok yang ia bawa sebagai satu-satunya pelindung. Ketika malam tiba, suasana desa kembali sunyi. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah mendengar kabar bahwa Pak Jaka diganggu makhluk halus di pos ronda. Pos ronda itu sendiri kini kosong. Tidak ada satupun warga yang berani berjaga, meskipun ancaman pencurian dan kejahatan tetap menghantui. Namun, Pak Jaka tahu ia tidak bisa membiarkan pos ronda kosong begitu saja. Meski takut,
Ia kembali ke sana dengan membawa golok dan lampu teploknya. Kali ini, ia mengenakan kain sarung yang dililitkan di pinggangnya sebagai bentuk pelindung tambahan. Ketika ia tiba di pos ronda, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Tidak ada suara jangkrik, katak, atau angin malam. Hanya ada keheningan yang pekat, seperti malam itu sedang menunggu sesuatu. Ia duduk di bangku kayu yang sama, meletakkan lampu teplok di meja, lalu menarik napas panjang. Namun, beberapa saat kemudian, lampu teplok itu mulai berkedip lagi, seperti malam sebelumnya. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah kebun bambu, membawa aroma dupa yang samar-samar tercium. Pak Jaka menatap ke arah pintu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin biasa. Tapi, jauh di dalam hatinya, ia tahu apa yang akan terjadi. Tawa kecil terdengar dari arah kebun bambu. Lirih, tetapi jelas, tawa itu menggema seperti mengejeknya. Pak Jaka menggenggam goloknya lebih erat, membaca doa dengan suara pelan. Ia menatap gelap malam di luar pos ronda, sadar bahwa ancaman itu belum benar-benar pergi. Keesokan paginya, warga desa menemukan sesuatu yang mengerikan. Di depan pos ronda, ada jejak kaki besar yang tidak menyerupai manusia. Jejak itu berakhir di kebun bambu, di mana terdapat kain kafan kotor dan dupa yang telah padam. Desa kembali diliputi ketakutan. Warga mulai membicarakan kisah Pak Jaka, tentang makhluk gaib yang mengganggunya, dan tentang rumor pesugihan yang melibatkan seseorang di desa. Namun, meski rasa takut menyelimuti mereka, tidak ada yang berani bertindak. Sementara itu, Pak Jaka tetap menjalankan tugasnya sebagai hansip. Ia berjaga setiap malam, meskipun ia tahu ancaman itu belum benar-benar hilang. Pos ronda kini menjadi tempat yang tidak hanya melindungi desa dari pencuri, tetapi juga menjadi garis depan dalam melawan kegelapan yang terus mengintai. Di malam-malam berikutnya, lampu pos ronda sering terlihat berkedip-kedip, dan suara tawa kecil dari kebun bambu kadang masih terdengar. Bagi Pak Jaka, ini bukan lagi tentang keberanian. Ini tentang tanggung jawab yang ia pegang untuk melindungi desa yang ia cintai, meski nyawanya sendiri dipertaruhkan.